Saya Kafiatun Azaza dengan NIM 2019-2009 akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Manajemen Pelayanan Publik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bondowoso. Manajemen pelayanan publik merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara, khususnya lembaga pendidikan, baik itu berupa pelayanan barang, jasa atau administrasi yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. PTSP adalah terobosan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk memberikan kemudahan dan kepastian pada publik atau masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan publik pada satu pintu. Fokus penelitian saya ini diuraikan dari teori Robbins dan Porter menjadi 4 subbab fokus. Yang pertama, bagaimana perencanaan manajemen pelayanan publik pada PTSP di MTSN 2 Bondowoso. Yang kedua, bagaimana pengorganisasian manajemen pelayanan publik pada PTSP di MTSN 2 Bondowoso. Yang ketiga, bagaimana kepemimpinan manajemen pelayanan publik pada PTSP di MTSN 2 Bondowoso. Dan yang terakhir, bagaimana pengendalian manajemen pelayanan publik pada PTSP di MTSN 2 Bondowoso. Penelitian saya ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dengan subjek penelitian. Yang pertama, kepala sekolah selaku pengarah PTSP. Yang kedua, kepala tata usaha selaku penanggung jawab PTSP. Yang ketiga, petugas PTSP. Dan yang terakhir, peserta didik. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan teknik Mills, Huberman, dan Saldana melalui langkah-langkah. Yang pertama, kondensasi data, yang kedua, penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan simpulan atau verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun hasil penelitian dari skripsi saya ini, yang pertama pada fokus perencanaan itu dilakukan dengan pembentukan SK PTSP yang di dalamnya sudah terdapat pendefinisian tujuan dan pembentukan tim pengelola PTSP beserta tanggung jawabnya. Dalam mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dilakukan dengan menyusun SOP atau standar operasional prosedur yang disusun langsung oleh kepala tata usaha selaku penanggung jawab PTSP. Yang kedua, pengorganisasian, terdapat indikator menentukan tugas dan siapa yang bertugas yang merupakan kewenangan kepala madrasah untuk menentukannya. Kemudian ada prosedur pelaporan dan pembuatan keputusan yang dimana prosedur tersebut dimulai dari jabatan yang paling bawah selaku petugas PTSP melapor kepada koordinator PTSP, kemudian kepada penanggung jawab PTSP, dan yang terakhir pengarah PTSP yaitu kepala madrasah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga adalah kepemimpinan manajemen pelayanan publik pada PTSP di MTSN 2 Bondowoso. Di antaranya adalah memotivasi bawahan, mengarahkan, dan menyeleksi saluran komunikasi yang efektif yang setiap harinya dilakukan secara langsung dari pihak pimpinan terhadap pihak petugas PTSP yang sedang bekerja. Dan yang terakhir adalah memecahkan konflik yang dilakukan secara situasional atau dilakukan dalam waktu rapat evaluasi. Yang terakhir adalah pengendalian atau pengawasan yang indikatornya terdapat pemantauan kegiatan dan pengoreksian penyimpangan, di mana ketika pemantauan kegiatan itu dilakukan juga pengoreksian penyimpangan yang dilakukan oleh kepala madrasah terhadap kepala TU dan bawahannya dan kepala TU terhadap jajaran yang di bawahnya. Sekian penyampaian presentasi dari hasil penelitian skripsi saya kembalikan kepada ketua sidang. Ya. Saudari Kafiatun Aziza, Mbak, salam baca ayat itu. Pokoknya mundur-mundur tulisannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, janganlah kamu menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kali kerabat, teman sejak. Saya hanya ingin cek yang Anda baca sama tidak jangan tulisan di foto. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada kesalahan saya menyusun
Nah, kemudian persembahan ini Ilham ini anaknya. Ilham itu suami saya, Ahmad Arsya itu anak saya. Oh, oh ada Mas Yudi ya? Ojo. Iya. Ilham Mas Yudi, Arsya Mas Yudi. Diwariskan namanya ke anaknya itu ya Mas. Ya. Kemudian saya mengingatkan jika tak pengantar semua yang berbunyi win khas nanti sama ganti ada surat khusus untuk pemberitaan itu ya. 9 September 2022 ini UIN khas harusnya tulis UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, semuanya yang ada begitu di dalam juga nanti diganti ya. Kemudian abstrak judulmu Mbak baca manajemen pelayanan publik pada pelayanan terpadu satu pintu. Gak usah dikasih dalam kurung di dalam judul itu ya. Gak usah PTSP di Madrasah Sanawiyah Negeri juga gak usah MTSN ya, langsung Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bondowoso. Kecuali nanti di definisi istilah Anda singkat itu penjelasannya dikasih ya berikutnya baru boleh. Makanya di sini difokus ini juga orang nggak paham Mbak PTSP itu ya. Semuanya PTSP nanti dipanjangkan, aja disingkat. Jelaskan. Dan kemudian ini teknik penentuan subjek penelitian sudah ada. Namun kuantitatif apa kualitatif? Kualitatif. Kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian tidak tercantum di abstrak. tidak tercantum, tapi di 3 ada. Ada. Pakai teknik apa? Proposit. Nah, sama malah kebalik. Di paragraf ini kan khusus ngomong tentang metode, pendekatan, teknik. Itu yang Anda tulis, makanya tahapan-tahapannya nggak usah langsung teknik analisis data apa, teknik penentuan subjek penelitian apa, khusus yang terkait dengan metode ya. Dibenahi lagi, juga semuanya ada poinnya, nama-nama metode itu apa, sama taruh di abstrak, nggak perlu dijelaskan karena juga sudah jelaskan semuanya. Kemudian paragraf terakhir itu bicara tentang apa? Hasil penelitian saya. Hasil penelitiannya yang pertama Perencanaan. ngomong tentang perencanaan manajemen pelayanan publik. Ya, bagaimana? Ini nanti dilengkapi. Jangan langsung perencanaan dilakukan dengan diturunkannya SK. So, kalau SK itu paten Pak, nggak usah ditemukan. Temuannya lain yang ada sampaikan di sini. Nah, SK itu nggak perlu dibahas. Ya, dilaksanakan kan ini. Ya, sehingga itu terus di definisi istilah sudah Anda jelaskan maksud judul yang Anda tulis ini? Sudah. Apa maksudnya? Manajemen pelayanan publik adalah upaya penerapan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berupa barang, jasa, atau administrasi yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku untuk PPS. Bagus, ya terima kasih. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Jamia BDI, kemudian penguji pendamping Bapak Hidayat MPD dan juga Bapak Dani Hermawan MPD dan Mbak Kafiyatun Azizah ya. Selamat melalui terakhir Mbak Kafiyah, Mbak Azizah atau Mbak Kafiyah? Vivi. Menyambung Vivi, manajemen layanan publik pada pelayanan terpadu satu pintu di ATSN 2 Bondowoso. Oke Mbak Vivi, teknis-teknis nanti dicek ya. Banyak catatan saya di dalam. Yang dimaksud manajemen pelayanan publik itu seperti apa? Gambarannya. Definisinya Pak. Ya. Manajemen pelayanan publik itu merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Fungsi-fungsinya apa saja? Fungsi-fungsi yang saya angkat dari teorinya Robinson dan Coulter yang sudah saya jabarkan di fokus penelitian itu ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepemimpinan, dan yang terakhir pengendalian. Nah, itu di definisi istilah tidak ada yang disebutkan. Tambah ya, perencanaan itu apa? Kemudian apa tadi? Organisasi itu apa? Leading itu apa? Sampai controlling dijelaskan di definisi istilah batasan-batasan itu penting supaya tidak melebar kemana-mana karena fungsi manajemen
itu banyak versi kan, gitu. Oke, kemudian PTSP, jadi maksud itu seperti apa? PTSP itu merupakan terobosan baru atau inovasi baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan publik terhadap masyarakat. Yang diadakan di MTSN 2 itu aja, batasannya itu seperti apa? PTSP itu dilakukan di MTSN 2 untuk memangkas pelayanan yang berbelit-belit Pak. Jadi segala pelayanan tidak usah ke ruang guru, tidak usah ke ruang Melalui aplikasi apa manual? melalui tempat yang dinamakan PTSP. Oh, PTSP itu nama tempat, bukan nama aplikasi. Karena biasanya satu pintu itu aplikasi. Kita buka layanan apa saja. Kalau di sini namanya sistem kan, sistem terintegrasi itu satu pintu. Mau apa saja masuk ke situ. Berarti ini bukan aplikasi. Bukan Pak, tapi Jelaskan tempat. nih, dijelaskan di sini lain. PTSP yang dimaksud adalah merupakan tempat layanan yang apa melayani apa saja di situ. Di sini tidak ada tuh. Di sini istilahnya udah. Sebenarnya dijabarkan di situ di definisi istilah di paragraf yang terakhir itu yang dilakukan di satu tempat melalui dilakukan di satu. Layanannya apa saja? Oh, Layanannya itu di situ itu ngurus siapa saja? Coba. salah satunya legalisasi ijazah, Ya. penggantian ijazah yang rusak atau hilang, Ya. meminta surat keterangan aktif di madrasah, terus Layanan di madrasah itu kan banyak sekali ya kan. BPDB di situ juga. PPDB tidak termasuk ke PTSP karena ada tim lain. Nah ya itu kan karena nggak dijelaskan. Berarti layanan semua di sekolah itu jelaskan dulu. Yang kaplingannya PTSP ini yang mana saja kan berarti nggak satu itu kan. Ada beberapa ya di itu lain tau berarti. PPDB tidak. Dalam data pembayaran di situ. Gini Pak, saya bisa jelaskan. Oke. Kan itu namanya PTSP ya Pak. Di situ terdapat penjaganya. Misalkan saya mau membayar apa, nah, di PTSP itu ada pihak yang namanya FO, front office, nanti itu mengantar pihak yang dituju. Jadi ini tempat untuk meminta layanan seperti itu. Nah, itu termasuk pembayaran juga lewat itu. Intinya apapun layanannya yang lewat itu berarti kategori pelayanan ini. Jadi harus melalui PTSP. Sebutkan mau layani apa saja. Gitu loh. Kan macam-macam. Keluhan juga. Ada nggak keluhan atau pengaduan? Pengaduan masyarakat. Nah, ada. Ada Pak. Tapi biasanya itu ada ada nomor HP di situ, biasanya mengadu lewat nomor HP. Oh, ada apa Ada namanya? iya, Kontak person atau pusat iya, pusat layanan itu. Jadi bisa WA gitu. Bisa Pak. Mau buat surat, tapi melalui WA gitu. Tidak bisa harus datang ke tempat. Nah, itu hanya keluar saja melalui WA. Ya, seperti saran dekat. Oke, oleh karena itu nanti dijelaskan ya supaya orang itu baca jelas batasan layanan yang harus lewat di situ apa. Oke. Di MTS yang lain nggak ada. MTS lain belum ada, cuma kalau MAN ada. Hanya 2 yang ada di Kabupaten Bondowoso, di Bondowoso dan di Kasih. Oke, sebenarnya model PTSP ini diadopsi dari apa namanya? Dari birokrasi, dari pemerintahan ya. Iya. Ya kan, kalau teorinya kan disebut good governance. Good governance itu pemerintahan yang baik kan gitu. Biar memutuskan birokrasi yang panjang lebar itu, makanya dibuat PTSP. Istilah PTSP itu mulai dulu sudah. Itu diadopsi ke madrasah atau sekolah, jadi gitu. Secara umum, secara luas disebut good governance. Kalau pemerintahan namanya good governance. Kalau tata kelola secara umum disebut good governance. Coba gambarkan. Yang dimaksud good governance itu seperti apa? Tata kelola yang baik itu adalah adanya pelayanan yang tidak berbelit-belit Pak. Artinya ketika misalkan contoh di madrasah ya Pak, ketika kita butuh dengan wali murid A, kita harus mencarinya, sedangkan wali murid tersebut masih ada rapat. Nah itu kan akan menghambat pelayanan yang ada Pak. Jadi dengan adanya PTSP itu bisa mewujudkan good governance tersebut. Untuk good governance atau pemerintahan kan madrasah ini adalah satuan kerja yang di bawah Menkumham yang termasuk pemerintahan ya Pak. Jadi dengan adanya PTSP ini juga dapat mewujudkan good governance tadi, supaya
pelayanan publik yang berkualitas, yang efektif dan efisien. Kelemahannya apa? Kelemahan PTSP kekurangan bisa ini lain. PTSP Bapak. Untuk hasil observasi wawancara dan dokumentasi yang saya lihat di lapangan, kekurangan yang ada itu adanya tempat yang kurang begitu luas dan tidak adanya sekat batas tugas masing-masing petugas yang ada di sana, Pak. Biasanya kan ibu ini tugasnya apa, ibu ini tugasnya apa, yang saya lihat di PTSP di luar sana. Selain itu, Selain itu, tempat kerja kelemahannya yang saya sebutkan tadi itu menjadi kelemahan sebenarnya. Lo kalau bisa pelayanan dari rumah, ngapain harus ke sekolah? Ngapain rumah dasar? PTSP dalam versi aplikasi. Nah, di sini ada salami. Kamu buat surat itu kan harus salami. Dari rumah nggak perlu sini kan? Seperti itu kan? Iya Pak, saya sudah sebelumnya menanyakan apakah ada aplikasi yang menunjang, masih proses untuk merencanakan pembuatan karena PTSP di sana masih baru, masih belum 1 tahun. 2022 ya, saya lihat SK-nya itu kan. Iya, Pak. Itu menjadi rekomendasi nanti di akhir. Jadi PTSP itu ada versi online, offline atau online. Bagi yang nggak ngerti aja, online datang langsung, jadi gitu. Masukkan ke rekomendasi. Direkomendasi di saat ini. Kemudian teknis ya, di lampiran itu daftar lampiran ditulis dulu. Lampiran 1 itu apa, 2 apa. Di daftar ini ya. Ya, ada kan itu. Terus di akhir kajian teori tambahi. Setiap akhir kajian teori tambahi analisis penulis, tidak boleh berhenti di kutipan, itu tidak boleh. Jadi analisis dari beberapa teori tersebut dapat dianalisis bahwa seperti ini. Tuh, masukkan. Kemudian Kajian teori ya Pak, analisis. setiap akhir kajian teori di bab 2, setiap akhir itu tidak boleh berhenti di kutipan, harus dianalisis, disimpulkan apa, atau diberi batasan. Dari semua teori itu batasannya seperti apa, teori yang digunakan. Terus di lokasi penelitian ya, ini terlalu luas ya. SN2 Bondowoso merupakan prestasi, kemudian predikat adiwiyata itu Dengan sekolah bersih. hubungannya ke PTSP itu Ya tidak ada. ya ini nggak usah. Jadi yang ada hubungannya dengan judul saja. Adiwiyata memiliki kelas program tampil unggulan ya, kalau judul mutakhir boleh. Jadi fokuskan ke ini layanan publiknya, keunikannya apa dibanding dengan mungkin Bondowoso. Tuh. Kemudian di sejarah PTSP ini ya. Terus ini loh, semua wawancara, data wawancara itu semuanya ya keliru tulisannya loh. Iya, tulis data wawancara itu gimana? Hasil wawancaranya itu Pak. Teks wawancaranya di teksnya Oh, kan harus satu spasi toh, satu spasi masuk. Oh. Kan begitu toh, atau di pedoman loh. Punya itu nggak ada, semuanya sama semuanya itu, ya kan? Oh ya. Dia terbagi semua ya teks wawancaranya. Tuh. Gambarnya ini ya, gambarnya ya. Apa namanya? Dokumentasinya ini. Ini pelayanannya dijadwal gitu. Pelayanannya dijadwal, ada jadwal tiketnya. Tiap hari Ada 1 orang berarti. 2 orang. 2 orang. Oke. Oke, benar sekali. Nanti dilihat catatan di dalam. Saya minta di akhir ini ya. Dan ini paling sulit. Di akhir pembahasan itu sebaiknya dikasih sebuah model gambar. MTS itu belum punya gambar tentang PTSP. Gambar layanan PTSP yang ideal itu seperti apa? Paham ya? Jadi sebuah apa namanya rekomendasi model, istilah rekomendasi model. Jadi PTSP, layanan PTSP model saya itu seperti ini. Ini gambar model misalnya input ya, input itu misalnya macam-macam layanan. Kemudian pihak-pihak yang bisa dilayani siapa, kemudian masuk di PTSP dan seperti apa, sampai melahirkan good governance tadi itu.
sebuah model tahu ya, Berbentuk gambar. digambar. Bukan. Iya, jadi bukan hanya alur, termasuk komponennya, alurnya, sampai endingnya di governance tadi itu tujuan akhirnya. Coba nanti cari wes di Google itu contoh model pelayanan itu aja wes. Ya, banyak macam-macam pelayanan ya. Rumah sakit ada punya gambar ya. Nah, tapi versi PTSP di madrasah nanti gambarkan seperti yang ada pada umumnya itu. Tidak ada Berarti juga. saya menyusun sendiri Itu gambar. sendiri. Nah, itu nanti bisa diadopsi oleh madrasah yang lain tuh nanti. Pelayanan yang baik itu seperti ini loh, kayak gambarnya, modelnya. Jadi gitu. Di akhir pembahasan di halaman 134. Namanya rekomendasi model. Rekomendasi model apa tadi? PTSP ala madrasah. Berarti satu halaman itu hanya khusus gambar itu ya? Iya, Gambar dijelaskan tapi. Oh, dengan teks naratif. Iya, kamu jelaskan, kamu ceritakan itu. Misalnya pihak-pihak yang bisa dilayani, terus ini masyarakat, ini pihak-pihak yang melayani, pihak-pihak dulu. Kemudian alur pelayanan, seperti ini alurnya. Kemudian apa saja pelayanan yang bisa dilalui PTSP digambarkan. Akhirnya terciptalah nanti yang terakhir ya, dari pelayanan itu akan tercipta governance di madrasah. Jadi gitu loh, itu penting dan mungkin paling sulit itu. Revisi saya aja ketika kalian lulus, revisi paling sulit membuat rekomendasi model. Model pelayanan. Itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada wakil ketua sidang yaitu Mas Adi. Monggo Mas Adi. Oke, terima kasih Bapak Dr. Haji Imron Fauzi MPDI selaku Ketua Gugus Mutu dan Penguji Utama. Kita lanjut ke penguji pendamping Bapak Rafiq Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dekan yang sedang di luar ruangan, kemudian Pak Dr. Imron Fauzi dan juga Dani Muhammad. Langsung saja, ini sudah saya uji sebenarnya sejak kemarin. Ya, secara simulasinya itu sudah dibagikan baru diuji ya pada waktu itu ya. Jadi ada beberapa catatan saya, terutama daftar pustaka biar tidak ditiru oleh adik-adiknya ya. Karena sudah saya bahas ya Senin itu daftar pustaka itu kan seharusnya urut abjad ya, bukan urut footnote ya, tapi urut abjad ya, itu diperbaiki ya. Kemudian tambahan tadi ya apa itu motor tadi itu ya yang ternyata kebalik-balik ya, itu cuma di tempat saya enggak. Ini kok berbeda, kenapa ini? Iya Pak, saya kurang paham. Malamnya saya nyerahkan ke sini fotokopi ini mau print yang besok kan saya dari Bondowoso. Paginya tiba-tiba lampiran itu tidak ada keterangannya dan untuk jadi kayak gitu. Sebenarnya lampiran itu ada keterangannya Pak. Oh, Bisa tekniknya. dibaca ada. Yang salah ini fotokopi jahat sekali. Memang seharusnya ditunggu ya, Ya, itu bagian dari controlling ya, kalau dalam manajemen PPI kan ya. Oke ya, terus itu yang kebalik itu jurusan fakultas yang ada di depan ya, tolong dilihat ya. Fakultas itu di atasnya jurusan ya, tapi yang lebar pengesahan sudah benar, cuma yang apa itu judul itu fakultas, jurusan, kemudian program studi. Itu dari saya kembalikan ke sekretaris sidang. Terima kasih. Saya tidak perlu menambah-nambah, langsung nilainya Bapak sudah apa belum? Iya, sebentar. Masya Allah, sampai itu mempersulit saya. Nah, kan uji dulu baru ngasih nilai ya. Ya, terima kasih. Langsung saja untuk Mbak Kafiatul Azizah beserta suami
kami umumkan bahwa Mbak Kafiatun Azizah telah menempuh ujian dengan baik serta kami putuskan untuk meluluskan dari Ibu yaitu Kafiatun Azizah dengan catatan beberapa revisi dari penguji utama, ketua penguji tadi Ibu Dekan, kemudian penguji pendamping serta sedikit catatan dari saya. Nah, setelah ini harap segera, jangan healing dulu, segera merevisi segera mungkin, ya. Untuk revisi ke saya jangan pakai print out dulu ya, kasihan itu 50.000 bisa buat beli susu ya. Pakai file aja tetapi harus ngadep langsung supaya kita langsung direvisi bersama. Nah, kalau sudah fix selesai baru di print, ditunggu ya Mbak, kalau enggak berubah lagi nanti. Nah itu langsung minta tanda tangan saya, urut saya pembimbing penguji, baru yang terakhir ketua penguji ya, seperti itu. Jangan lupa mensodakohkan atau sesuai dengan keilmuan MBI atau sesuai dengan skripsi panjenengan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dari saya sedikit, ini saya lihat prosesnya Mbak Kafiatun Azizah bagus dari awal sampai dan cepat juga ya. Jadi umum ada suaminya ini kalau ada rezeki lanjut S2 ya. Soalnya Eman dengan kemampuan ilmunya dengan Eman cuma di S1 saja. Dan saya kira banyak di Bondowoso perguruan tinggi yang mungkin bisa dimasuki ya. Jadi bisa jadi dosen di sana atau di sini mungkin kalau ada rekrutmen. Kalau ke Al-Usmani kan Pak? Iya. Kemarin dapat info ada Rektornya. dosen. Iya. Kan dekat sama rumah itu Pak. Iya. Tapi harus S2. Iya. Lanjutkan ini Mas ya. Saya tahu kemampuannya istrinya jenengan ini Eman kalau cuma hanya S1. Yang penting didukung suami.